dari sempurna. Dengan menyebut namamu Tuhanku, memulai langkahku mencari keridoanmu. Ku hanya manusia jauh dari sempurna, namun ku coba untuk jadi yang terbaik. Jalani semua perintahmu, jauhi semua laranganmu dengan penuh keyakinan, karena Kau Tuhanku. Dengan menyebut namamu Tuhanku, memulai langkahku mencari keriduanmu. Jalani semua perintahmu, jauhi semua laranganmu dengan penuh keyakinan, karena Kau Tuhanku. Jalani semua perintahmu, jauhi semua laranganmu dengan penuh keyakinan, karena Kau Tuhanku. Jalani semua perintahmu, jauhi semua laranganmu dengan penuh keyakinan, karena Kau Tuhanku. Ku hanya manusia jauh dari sempurna, namun ku coba untuk jadi yang terbaik dengan ridho-Mu, Tuhan. Jumpa kembali di MZ Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya mengasihi Tuhan sangatlah bersifat pribadi. Maka akan terjadi tingkatan kasih dari ukuran kedewasaan rohani kita, teman-teman. Jadi maksudnya teman-teman, mengasihi Tuhan itu sangatlah sifatnya pribadi sekali, teman-teman. Kadang-kadang yang namanya tidak bisa ada orang lain yang bisa mempengaruhi kita. Bahkan Tuhan pun gitu tidak bisa mempengaruhi kita masalah mengasihi Tuhan tersebut, teman-teman. Jadi benar-benar mengasihi Tuhan itu adalah hak prerogatif kita, haknya independensi kita gitu. Haknya kita untuk bisa mengasihi atau tidak mengasihi itu ukurannya hanya dari kemauan kita sendiri, teman. Memang ini komitmen kemauan ini dalam hal mengenal firman Tuhan, dalam niatan mengasihi Tuhan, dalam hal taat melakukan firman Tuhan, itu semua dasarnya dari kemauan yang tidak bisa dipaksakan oleh yang lain, teman. Baik orang maupun Tuhan sendiri gitu. Bahkan iblis pun tidak bisa memaksakan kita, teman. Jadi kemauan itu benar-benar adanya di independennya kita sendiri. Jadi tidak bisa dipengaruhi manusia, tidak bisa dipengaruhi oleh iblis, dan bahkan tidak bisa dipengaruhi oleh Tuhan Allah sendiri gitu. Jadi memang itu dibebaskan di dalam free will-nya kita. Nah, adapun nanti masalah mau mengenal firman Tuhan, mau mengerti, mau mengenal pribadi Tuhan, mau mengenal firman Tuhan, mau mengasihi Tuhan, itu semua kan adanya di kita, teman, dari kemauan kita. Tapi kalau udah bicara mau mengerti, mampu mengerti, bukan mau ya, mampu mengerti, mampu melakukan firman Tuhan, nah itu Tuhan bisa
terlibat, teman-teman, bisa dimintai tolong gitu untuk bisa memampukan kita untuk mengerti dan memampukan kita melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah sediakan sarananya, roh Tuhan yang ditaruh di dalam roh kita. Itu kalau bicara kemampuan, teman. Tapi kalau bicara kemauan, Tuhan tidak mau mencampuri gitu. Jadi itu benar-benar urusannya kita pribadi, tidak bisa dipengaruhi oleh orang maupun oleh iblis, setan, dan bahkan Tuhan sendiri gitu. Nah, nanti coba kita kupas teman-teman di kitab-kitab berikutnya gitu ya. Ini saya dari dasarnya kitab Mazmur teman-teman pasal 73 ayat 1 sampai 28, dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Ini saya bacakan dulu aja dasar firman-nya teman-teman, dan nanti langsung masuk ke draft aja gitu. Jadi di sini di kitab Mazmur teman-teman, Mazmur 73. Mazmur 73 itu sering sekali saya sharingkan teman-teman, karena memang dasarnya pergumulan dan pengharapan manusia itu ada di sini teman-teman. Pergumulan dan pengharapan hidup manusia antara mengandalkan duniawi atau rohani itu ada di sini. Mengandalkan hal-hal duniawi atau urusan Tuhan gitu ya, Tuhan firman gitu. Itu adanya di di kitab Mazmur pasal 73 tersebut teman-teman. Judulnya aja juga pergumulan dan pengharapan, perikopnya gitu. Nah, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah, ini kadang-kadang kalau kita masih balita atau bayi rohani teman-teman, atau mungkin anak-anak rohani, kita itu ada di dalam ayat 2 dan 3 teman, kurang lebihnya begitu. Jadi tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa gitu? Kenapa kok kakinya bisa terpleset dan begini? Karena pengenalan pengertian akan Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan itu seolah gitu masih didasari oleh cemburu gitu. Ya, rasa cemburu kita kepada orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, teman, kepada orang fasik yang disebut orang-orang pembual itu gitu. Kalau aku melihat kemujuran dari orang-orang fasik, jadi kok orang-orang fasik, orang yang tidak mengenal pribadi Tuhan Allah dengan benar, tidak mengenal firman Tuhan Allah dengan benar, tapi kok mereka biasa-biasa aja tuh, mujur-mujur aja gitu. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita jadi dongkol teman, jadi mangkal sendiri loh. Kenapa kok kita harus begini, sedangkan orang fasik kok begitu gitu. Nah, itu timbul kecemburuan teman, kesal gitu, akhirnya kesal sendiri. Ya, sampai hari ini juga saya sering sekali seperti itu, ngomel-ngomel sendiri, kadang-kadang kesal gitu, kenapa sih Tuhan lama banget begini, orang fasik kok nggak melakukan seperti yang saya coba taati gitu, yang Tuhan perintah peraturan, tidak ngalamin apa-apa orang fasiknya gitu, ya malah tenang-tenang aja, malah berkembang gitu dengan pesatnya, malah lagi bahagia, terlihat bahagia. Itu jadi kecemburuan kita terhadap orang fasik itu. Ya, firman Tuhan udah katakan di ayat 2 dan 3 itu seperti itu. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi kalau teman-teman cemburu, kesel gitu, ya nggak aneh. Memang di firman di kitab Mazmur pasal 7 juga ayat 2 dan 3 itu sudah peringatkan seperti ini teman-teman. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Nah, kadang-kadang kalau kita benar kan gitu ya, yang namanya orang fasik tidak mengenal Tuhan dan firman Tuhan dengan benar itu, kok sepertinya tidak pernah sakit, kok kita kenanya sakit-sakitan gitu ya. Sehat-sehat mereka gitu, orang fasik itu gemuk-gemuk tubuh mereka, segar gitu. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Jadi selalu kita bandingkannya, kita yang coba belajar taat melakukan firman Tuhan teman-teman, belajar untuk lebih dalam mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, tapi kok nasib kita begini-begini, nggak enak banget sih gitu. Sedangkan orang fasik ya tidak mengalami kesusahan manusia gitu, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Nah, karena orang fasik itu tidak mengalami kesakitan dan segala macam gitu, akhirnya orang fasik itu jadi otomatis jadi congkak teman, jadi congkak, dan ya pengen yakin bahwa cara dia itu yang benar, caranya orang-orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan itu benar gitu. Akhirnya ya orang yang coba
menjadi pelaku firman itu malah dicemooh dan malah ditindas. Mana buktinya gitu loh ya. Anda mengenal mengerti akan firman Tuhan, Anda melakukan firman Tuhan, tapi mana buktinya gitu? Karena parameter orang dunia itu adalah parameternya suksesi duniawi, teman. Bahagia duniawi, bagaimana adu banyak-banyakan hal duniawi. Orang dunia itu seperti itu, teman. Orang yang berkeyakinan pun juga parameternya seperti itu. Nah, sedangkan orang yang belajar untuk taat kepada Tuhan gitu, kepada firman Tuhan, kan targetnya beda, teman. Nah, ini yang kadang-kadang orang dunia anggap bodoh sekali. Kok ada orang rohani mentargetkan diri keselamatan akhirat nomor 1, padahal kan akhiratnya nanti, bukan sekarang gitu. Emangnya hidup nggak napak di bumi gitu. Orang duniawi, orang yang berkeyakinan itu selalu mengatakan seperti itu, teman. Kalaupun tidak mengatakan, tidak berani mengatakan, selalu berpikir seperti itu. Kalaupun tidak berpikir seperti itu, ya dalam hati kita jadi merasakan bahwa orang rohani ini bodoh sekali. Kok mau-maunya gitu, ya mencari keselamatan akhirat yang belum waktunya datang gitu. Satu, kedua, kok yang dicari itu cuma damai sejahtera. Damai sejahtera bagaimana? Damai sejahtera di akhirat itu kan nanti gitu. Ya, kalau di dunia ini tidak bisa mendapatkan damai sejahtera, ya minimal orang dunia mendapatkan sukacita meskipun sifatnya fana, sementara, teman. Tapi dia punya target kebahagiaan duniawi itu, orang-orang dunia, orang-orang yang berkeyakinan punya, teman. Jadi target suksesi duniawi punya, target kebahagiaan duniawi kena. Nah, dan juga bagaimana mengumpulkan harta benda sebesar mungkin gitu, tiada henti ya, untuk ditimbun sampai nggak ngerti gitu ya, naruhnya aja hartanya di mana udah sampai nggak ngerti. Nah, firman Tuhan katakan, lah kalau tahu-tahu nanti malam misalnya nyawanya dicabut gimana gitu ya, bagaimana dengan nasibnya harta-harta yang sampai ditimbun pun masih gudangnya kurang gitu. Nah, Tuhan di firman lain juga ingatkan seperti itu, teman-teman. Cuma yang jelas orang dunia dan orang punya keyakinan itu ya karena tidak mengalami seperti orang yang sedang mencari Tuhan, sedang belajar untuk lebih dalam mengerti firman Tuhan, sedang belajar untuk lebih berani melakukan firman Tuhan. Ya akhirnya orang-orang dunia itu anggap ya orang-orang yang sesat itu adalah orang yang mencari Tuhan, teman. Orang yang mencari Tuhan adalah sesat bagi dunia gitu. Tapi sebaliknya dari sisi rohani kebalik, teman. Orang-orang dunia dan orang keyakinan adalah sesat gitu, karena tidak mencari apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan. Jadi memang berbalik-balik begitu, teman-teman. Nah, karena kegemukan, kesalahan mereka mencolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Jadi hal-hal yang hal-hal yang memang mereka ini kan seolah-olah kan mengata-ngatai dengan jahatnya gitu. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Jadi kalau orang-orang dunia, orang punya keyakinan itu kadang-kadang nalarnya itu tubuh jiwa roh itu yang rohnya agak tidak ada, teman-teman. Jadi akhirnya pola pikirnya pasti seperti tubuh dan jiwa. Kalau tubuh dan jiwa itu berarti kan tubuh itu kan raganya, fisiknya, teman. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan dan kehendak gitu. Yang dikhawatirkan itu, teman-teman, nggak beda dengan binatang, teman. Orang dunia dan orang rohani orang dunia dan orang punya keyakinan itu tidak terlalu beda dengan binatang gitu. Jadi binatang pun sama punya raga kan, punya tubuh gitu. Binatang juga sama punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan gitu. Sama aja. Yang binatang nggak punya itu soal roh aja, teman. Roh itu tidak ada gitu. Nah, roh itu adalah isinya ya perintah peraturan firman Tuhan gitu. Itu namanya roh gitu. Bagaimana kita bisa mengikuti hidup yang mengerti akan Tuhan dari firman Tuhannya dong. Tanpa dasar firman Tuhan, kita tidak akan mengenal pribadi Tuhan dengan benar, dan kita tidak pernah akan mengenal pikiran perasaan kehendak Tuhan dengan benar. Karena pikiran perasaan kehendak Tuhan dengan benar, jiwa Tuhan itu adanya di firman Tuhan itu, teman. Jadi kalau tidak ada penguasaan firman Tuhan, akhirnya ya hidup seperti orang fasik, bahkan mirip-mirip seperti binatang, teman. Jadi akhirnya hukum rimba yang dipakai. Ya kalau perlu dijahatin ya sesamanya dijahatin. Kalau perlu dipukuli ya sesamanya dipukuli. Kalaupun perlu dibunuh ya sesamanya dibunuh gitu. Dibunuh dalam arti kata usahanya lagi usaha bersaingan bareng, mikirnya mau ngebunuh ya, dari usaha gimana ya intinya begitu. Jadi karena seleranya selera
ya seperti dihukum di rimba gitu. Siapa yang kuat yang menang. Binatang seperti itu loh. Binatang kalau kita lihat di hutan, di kehidupan yang liar gitu, ya memang seperti itu teman. Karena memang binatang oleh Tuhan tidak diberikan roh gitu, ya hanya cuma tubuh dan jiwa aja. Bagaimana untuk survive-nya binatang gitu, ya dia akan mempertahankan hidup mati-matian, sesama yang lain bisa dibunuh. Bahkan singa pun bisa makan singa, ya harimau pun bisa makan harimau gitu. Karena memang hukumnya hukum rimba, hukum yang tidak dasar dari firman Tuhan gitu. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Jadi kalau cerita orang-orang dunia dan orang keyakinan itu apabila mendengar cerita urusan rohani, urusan nanti hidup di akhir itu, ya mereka malah menentang itu, malah menentang itu. Dan ya ceritanya ya mereka malah berbalik ngajarin kita ya dengan cara ya kita masih hidup di dunia berarti kita harus gini, harus gini, harus gini gitu. Ya sia-sia sekali apabila Tuhan kasih peluang hidup di dunia ini tidak mentargetkan diri kesuksesan duniawi, yang tidak mencari hal-hal duniawi, ya dia akan membual berbalik ya berkata seperti itu. Jadi orang-orang firman yang coba mendalami dan mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dipersalahkan oleh mereka, teman-teman. Malah dianggapnya salah gitu loh, karena parameter yang diperintah oleh firman Tuhan itu beda, teman-teman, dengan apa yang dirancang dan kehendaki dunia itu beda sekali gitu. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapat mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Nah, orang-orang dunia yang lain gitu, orang-orang yang berkeyakinan yang lain, itu karena melihat si orang-orang dunia atau orang berkeyakinan yang sukses itu, yang membual itu, akhirnya malah dipercaya oleh orang dunia yang lain dan oleh orang berkeyakinan yang lain gitu. Jadi ukuran si orang dunia yang lain, ukuran yang orang yang berkeyakinan yang lain itu parameternya adalah suksesi orang-orang duniawi dan keyakinan yang sukses secara duniawi, teman. Itu yang dijadikan parameter, teman. Jadi itu dianggapnya yang benar, hidup itu seperti itu gitu. Jadi sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Jadi orang-orang di sini ya orang dunia yang lain dan orang-orang yang berkeyakinan yang lain ya berbalik kepada orang-orang dunia yang sukses atau orang-orang keyakinan yang sukses gitu. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah, malah berebut-rebut ke sana gitu. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Jadi mereka orang-orang dunia, orang punya keyakinan itu tidak percaya, teman-teman, bahwa Tuhan itu tahu gitu akan apa yang terjadi di dunia ini gitu. Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Bahkan curiga, apa memang Tuhan ngerti gitu apa yang dibutuhkan oleh duniawi? Ya banyak sekali pertanyaan orang dunia dan orang keyakinan yang seperti itu, teman-teman. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Jadi kalau cerita orang dunia, orang keyakinan itu ya parameternya adalah bagaimana mereka hidup itu untuk menambah harta benda dan senang selamanya untuk di bumi ini, teman. Mereka tidak sadar bahwa orang fasik ini, orang yang dunia ini, orang punya keyakinan ini tidak sadar bahwa di dunia ini adalah sifatnya sementara, temporary saja, fana gitu. Jadi ya kalaupun kita pindah dari dunia fana ini ke dalam yang kekal gitu, ya kembali lagi apa yang disebut dunia tadi, target sukses duniawi, kebahagiaan duniawi, hal-hal pemenuhan nafsu duniawi itu ditinggal semua, teman-teman. Tidak ada yang terbawa di akhirat gitu. Dan Tuhan ini terus-terusan mengingatkan ini, tapi orang dunia dan orang punya keyakinan itu tidak percaya akan yang peringatan-peringatan yang Tuhan beri lewat firman Tuhan tersebut gitu. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tak bersalah gitu. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi kalau kita menyadari kita ini jangan-jangan orang dunia salah loh, yang benar itu kita. Tapi tetap dalam realitanya, karena apa sih, untuk pengenalan akan firman Tuhan itu butuh waktu loh, teman-teman. Jadi kadang-kadang kita dalam proses ini tidak bisa sekaligus seperti itu gitu. Ya jadi merasa benar-benar kita itu ya sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih gitu dan membasuh tanganku dan tak bersalah. Jadi karena mengikuti berjuang untuk mengikuti firman Tuhan gitu, hidup dengan mengikuti firman Tuhan. Nah ini ya jadi bisa kesel sendiri gitu. Jadi seolah jadi akhirnya
ngomel sendiri gitu, sia-sia sama sekali. Aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata aku mau berkata kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Jadi tidak mudah teman-teman untuk mengenal, mengerti orang fasik gitu. Kalau dibanding dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki itu tidak mudah teman. Ini butuh benar-benar butuh waktu, butuh proses untuk bisa sampai kedalaman pengenalan kita jadi dalam gitu, kemampuan kita mengerti firman Tuhan jadi mengerti, dan keberanian kita melakukan firman Tuhan terjadi teman, berani untuk melakukan itu butuh waktu teman, nggak gampang. Tapi kalau kita tidak bentuk pengenalan, pengertian dan melakukan firman itu dari start di dunia fana ini teman, itu kita nanti waktu di alam akhirat itu nggak bisa sontak langsung berubah. Contoh misalnya ada mentor rohani katakan kalau bentuk kita di surga itu pengennya Tuhan kan gambarnya bulat gitu. Nah kita di sini kan masih nggak beraturan gitu, bulatnya nggak beraturan gitu, bisa nggak keluar semua. Nah Tuhan pengen kita ini udah persiapkan bentuk bulat di dunia fana ini teman, sehingga waktu transisi masuk ke dalam akhirat juga sudah bulat teman. Jadi jangan teman bayangin kalau di sini bentuknya boleh tidak bulat, boleh berantakan, nanti di akhirat juga bulat sendiri. Nah pertanyaannya, di akhirat itu sudah masuk ke dalam alam kekal teman. Kalau alam kekal itu tidak ada perubahan teman, tidak bisa berubah gitu. Jadi kalau kita mau berubah bulat, ya bulatnya dari dunia sekarang ini gitu. Jadi kalau memang Tuhan menghendaki bahwa kita itu seperti yang difirmankannya gitu, ya bentuk kita itu, karakter kita itu seperti yang difirmankannya gitu, ya berarti kita mesti dari dunia ini harus belajar teman, bagaimana kita mempunyai karakter yang difirmankan, yang diperintah oleh Tuhan Allah itu gitu. Nah nanti waktu kita transisi ke akhirat, ya kita jadi bentuk karakternya sama dengan apa yang diperintah oleh Tuhan. Tapi kalau kita bayangannya salah gitu, bahwa nanti karakter kita di dunia ini boleh seenak kita, yang penting waktu kita di akhirat itu nanti karakternya bisa sesuai yang Tuhan perintah peraturkan, itu nonsense. Jadi persiapan untuk perubahan karakter kita di alam rohani nanti, di alam kekal nanti, di akhirat nanti, itu harus memang kita bentuk dari sekarang dulu. Bagaimana caranya karakter kita sama gitu. Jadi waktu kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, lebih mampu, lebih berani melakukan firman Tuhan. Nah ini bentuk karakter kita itu sudah sangat menyerupai dengan karakter yang Tuhan mau di dalam akhirat nanti teman-teman. Nah, orang-orang yang seperti ini yang bisa dikategorikan ya masuk surga teman, karena memang ya sesuai dengan yang Tuhan targetkan gitu, yang Tuhan canangkan seperti itu, bulat ya bulat gitu. Jangan sampai kita tidak berbentuk kotak atau persegi bagaimana gitu, ya datang sana tertolak teman-teman. Ini maksudnya gitu teman-teman. Jadi apa sih? Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, nggak mudah gitu. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, setelah kita sudah bisa masuk ke dalam ayat 17 teman-teman, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ini kan butuh proses teman-teman, butuh proses. Dari kalau dari sisi tingkatan kedewasaan rohani itu dari mulai bayi rohani menjadi anak-anak rohani sampai ke ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Berarti kita sekarang mulai berbalik nih. Bagaimana berpikir dengan pikiran dan perasaan kehendaknya Tuhan gitu. Jadi ayat 17 itu adalah transisi teman-teman. Transisi untuk berubah, untuk berpikir dari sisi pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah, waktu kita sudah bicara dari persepsi Tuhan, ya pasti kita jadi tahu gitu, apa sih kesudahan dari orang-orang fasik itu, apa sih kesudahan dari orang-orang dunia itu, apa sih kesudahan dari orang-orang yang berkeyakinan itu gitu. Maksudnya gitu teman-teman. Sesungguhnya di tempat-tempat licin Tuhan taruh mereka, Tuhan jatuhkan mereka sehingga hancur. Jadi kenapa orang fasik yang selama ini sebelum kita dewasa rohani dicemburui oleh kita, dan kenapa orang fasik kok dibiarkan aja begini? Nah, tapi setelah kita sudah lebih dewasa rohani, tidak seperti bayi rohani, tidak seperti anak-anak rohani, bahkan sudah menjalankan remaja rohani,
dan dewasa rohani, ya akhirnya kita ngerti ya kenapa dibiarkan, karena memang Tuhan biarkan gitu loh. Biarkan orang-orang fasik itu, orang dunia ini, orang yang berkaya ini jatuh tergelincir karena anggapnya hidupnya mulus-mulus aja. Tetapi sebaliknya teman-teman, si orang yang mau belajar mengenal firman Tuhan, mau belajar merenungi, menghidupkan roh Tuhan untuk mengerti firman Tuhan, mau menghidupkan roh Tuhan untuk bisa mampu berani melakukan firman Tuhan. Ini orang-orang seperti ini kenapa tidak dikasih jalan yang licin? Karena Tuhan nggak mau sampai kita tergelincir, teman. Jadi tidak beda kalau kita seperti nyetir kendaraan di jalan tol gitu. Jalan tol itu ya memang ada tulisan yang lari harus 100 km, nggak boleh lebih dari 100 km per jam gitu. Tapi dalam prakteknya karena jalannya lurus dan mulus sekali, teman, larinya gitu tanpa kita sadari itu bisa 120, 140, 160, 180, bahkan lebih mungkin kalau yang muda-muda gitu. Nggak kerasa, teman. Bukan untuk mau sombong-sombongan, tapi kita nggak sadar, tahu-tahu lari udah sekencang itu gitu. Nah makanya Tuhan ingatkan di sini juga sama. Jadi kalau kita tidak ada halangan apa-apa dalam hidup kita seperti hidup di tol, itu dikhawatirkannya kita akan tergelincir dan hancur gitu. Maksudnya gitu, teman. Jadi kita mesti dikasih tol yang mungkin harus ada tanda-tanda supaya kita sadar, jangan ngantuk, jangan terlalu amblas larinya gitu. Ya kita mesti dikasih rest area, kita mesti dikasih jalan yang ada likunya gitu, supaya kita tidak terlena, kita tidak sadar bahwa kita itu tahu-tahu bisa tergelincir tadi, teman. Maksudnya gitu, teman-teman. Jadi yang itu setelah kita sudah lebih dewasa rohani, teman, dari bukan sebagai anak-anak rohani lagi, bukan sebagai bayi rohani lagi, tapi kita sudah menjelang remaja rohani atau dewasa rohani gitu. Itu jadi ayat 17 transisinya, teman-teman. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Yaitu kenapa orang fasik, orang dunia, dan orang punya keyakinan tidak dikasih rintangan hidupnya apa-apa, ya maksudnya akan tergelincir dan akan binasa gitu, ya akan hancur gitu. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatannya. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Nah itu waktu dia sudah sadar si orang fasik ini yang tidak mengerti firman Tuhan, orang yang dunia ini, orang yang berkeyakinan ini, ya akan dipandang hina dari sisi kalau ketemu dengan Tuhan itu. Nah ini ceritanya kalau sudah lebih untuk berjuang menjadi dewasa rohani itu ternyata kan nggak mudah, teman. Butuh proses merubah karakter kita itu, seperti contohnya yang sering diumpamakan dari mulai ulat menjadi kepompong, jadi kupu-kupu. Itu kan proses, teman-teman, dan nggak mudah loh, teman. Nggak mudah sekali. Yang paling repot itu waktu kita menjadi kepompong, teman, karena kita benar-benar di proses rohani diam gitu, untuk diam dan diam, tidak bisa apa-apa, teman. Nah itu prosesnya itu perubahan karakter kita, teman. Karakter kita yang tadinya seperti ulat, bagaimana dirubah menjadi karakter seperti kupu-kupu gitu. Prosesnya itu ada di kepompong. Nah kalau kita umpaman paling gampang, kalau yang namanya ulat itu ya dari awalnya makan daun dan merusak daun, ya menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang tidak makan daun lagi, teman. Bahkan dia cuma makan sari madu, di mana si bunga pun tidak dirusak gitu. Ya dia cuma ambil sari madunya. Nah waktu dia nempel di bunga gitu ya, dan pindah ke bunga yang lain, terjadi mana penyerbukan, teman-teman. Jadi ada fungsi buat si bunga itu untuk dikembangbiakkan gitu. Jadi ya ini bedanya ulat kupu-kupu begitu. Kalau si ulat yang makannya daun dan matikan si tumbuhan, tapi kalau jadi kupu-kupu, karakter yang kupu-kupu itu malah jadi tidak merusak siapa-siapa, malah bisa mengembangbiakkan. Jadi maksudnya gitu, teman-teman. Perubahan itu ya seperti itu, tapi itu tidak mudah, teman. Makanya di sini ketika hatiku di ayat 21 gitu, ketika hatiku merasa pahit dan buah pigaku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekat Tuhan gitu. Tetapi aku tetap di dekat Tuhan. Ya Tuhan memegang tangannya kita gitu. Dengan nasihat Tuhan, Tuhan menuntut aku.
dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah ini di ayat 24 teman, ya maksudnya dengan nasihatmu, dengan nasihat Tuhan, ya Tuhan menurut aku apa? Ya firman Tuhan teman. Ya Tuhan memberikan firman Tuhan itu untuk menuntun dan menasihati kita teman, supaya kita ya apa, tidak jatuh, tergelincir dan binasa, tapi kita bisa Tuhan bisa mengangkat kita ke dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk kita gitu. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Tuhan gitu. Selain Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi. Nah ini orang-orang yang sudah mencapai ayat 25 itu sudah benar-benar dewasa rohani benar. Sudah benar-benar mengerti bahwa Tuhan pengennya apa gitu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Ini orang dewasa rohani mikirnya gitu loh. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Berarti dagingku itu kan hawa-hawa nafsu duniawi kita sudah habis itu. Hatiku habis lenyap. Hatiku itu jadi keinginan, pikiran, perasaan, kehendak kita itu sudah hilang juga teman. Yang ada itu hanya bagaimana pola pikirnya, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Bagaimana kita hidup dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah itu seolah level itu adalah level sudah kedewasaan rohani terjadi. Jadi siapa gerangan ada padaku di surga selain Tuhan tidak ada yang kau ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ya gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi udah parameternya dewasa rohani itu seperti itu teman. Sudah tidak berpikir dengan hal-hal duniawi lagi, yang tidak berpikir dengan hal-hal nafsu duniawi lagi, dan tidak hidup dengan pikiran perasaan kehendak manusia teman, tapi hidup dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Itu yang dewasa rohani seperti itu teman-teman. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Tuhan binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Tuhan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan Tuhan Allah. Ya ujung-ujungnya ya ini sebenarnya bagaimana kita menceritakan kesaksian hidup kita ya soal apa yang Tuhan Allah lakukan dalam hidup kita. Yaitu kembali kalau kita pengusaha karena di marketplace di dunia sekuler, ya kita bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan itu melalui kesaksian hidup kita, bagaimana kita hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan gitu. Tapi kalau cerita yang mentor rohani dan rohaniawan, yaitu harus mengajarkan firman Tuhan dengan bagaimana caranya mengajarkan teori-teori rohani atau teologi itu gitu. Karena kita sebagai orang di market share, di marketplace, di dunia sekuler, kita tidak pernah diajar bagaimana mengajar teologi atau teori rohani tadi. Yang kita cukup bersaksi saja, memberitakan lewat kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Nah ini saya sudah bacakan Mazmur pasal 73 teman. Memang saya sengaja pagi ini saya kupas ini lebih detail ke Mazmur 73-nya teman. Tapi ini sebagai dasar penguatnya gitu. Saya coba baca di satu kitab Yohanes teman, pasal 2. Coba teman cari kitab 1 Yohanes, bukan kitab Yohanes teman, 1 Yohanes. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17 teman. Cuma 7 ayat aja gitu. 1 Yohanes pasal 2 teman-teman, ya ayatnya 7 sampai 17. Nah ini saya coba bicara. Ini judul perikopnya perintah yang baru, perintah yang baru. Coba saudara teman-teman keluarga simak gitu. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman-Nya yang telah kamu dengar. Jadi ceritanya ada perintah baru, padahal bukan perintah baru sebenarnya. Cuman kitanya beda persepsi aja gitu. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Tuhan, di dalam Dia gitu, dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar itu telah bercahaya. Ini kalau bicara kita sudah dewasa rohani, ya otomatis akan berpikir seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah bicara perintah peraturan dalam firman Tuhan itu sudah bentuknya bukan teologi dan teori rohani saja, tapi sudah menjadi bukan logos gitu, tapi sudah bisa menjadi rema. Berarti firman Tuhan itu jadi hidup teman-teman, karena ada dorongan roh Tuhan, ada kuasa Tuhan yang membuat firman itu hidup teman-teman. Namun perintah baru yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan yang terang benar telah percaya. Ini cerita ulahnya roh Tuhan teman-teman. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang.
Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada yang penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membudakkan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama Tuhan itu. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa, mengenal Tuhan Allah gitu. Aku menulis kepada kamu, hai orang tua gitu, bapak-bapak, karena kamu mengenal Tuhan gitu, Tuhan Allah yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Tuhan Allah tidak ada di dalam orang itu. Dan teman-teman coba camkan di ayat 15, teman. Ini penting sekali, teman. Jadi firman Tuhan ingatkan bahwa janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Tuhan Allah tidak ada di dalam orang tersebut. Nah, ini jadi bertolak belakang, teman. Apabila kita mengasihi dunia, ya otomatis kita tidak bisa mengasihi Tuhan Allah. Gampangnya gitu, teman. Jadi bertolak belakang. Ya, semakin kita terbawa mengasihi duniawi gitu. Ya, dalam arti kata kita hidup hanya mentargetkan hal-hal sukses duniawi, mentargetkan kebahagiaan duniawi, mentargetkan pemenuhan nafsu-nafsu duniawi gitu. Ya, akhirnya makin jauh daripada ya kita mengasihi Tuhan gitu. Karena Tuhan Allah dengan mengasihi dunia itu bertolak belakang, teman-teman. Jadi kalau kita makin ke kiri, ya berarti kita makin jauh dari Tuhan Allah gitu. Nah, kita justru mestinya kan bagaimana Tuhan Allahnya ada di kanan kok. Ya berarti kita kalaupun sekarang di tengah-tengah gitu, dilema antara ikut dunia atau ikut Tuhan Allah gitu. Ya kalau kita ibaratkan ada di tengah, justru bagaimana kita lebih dalam mengenal-mengerti firman Tuhan itu membuat kita mau ke kanan, teman-teman. Ya, bagaimana kita mampu mengerti dengan menghidupkan roh Tuhan akan firman Tuhan, itu kita makin ke kanan, terdorong makin ke kanan gitu. Apabila kita berani melakukan firman Tuhan, ya kita makin ke kanan gitu. Jadi waktu kita makin ke kanan, teman, ini makin dekat dengan apa yang kita sebut mengasihi Tuhan Allah itu gitu. Tapi kalau kita sebaliknya ke kiri gitu, teman, maksud lebih ke duniawi gitu, ya kita mentarget sukses duniawi, berarti kita akan makin ke kiri, ya mencari kebahagiaan yang duniawi, kita juga akan ke kiri, mengumpulkan harta benda untuk memenuhi nafsu dunia, ya akan ke kiri. Semakin ke kiri, teman, makin jauh dari kanan gitu, karena Tuhannya ada di ujung kanan. Ya, sedangkan kita sekarang di tengah-tengah. Nah, kalau di dunia kita malah ditarik ke kiri gitu, ke ujung kiri. Jadi Tuhan dengan dunia itu makin jauh, teman. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangguhan hidup, bukanlah berasal dari Tuhan Allah, melainkan dari dunia. Jadi teman-teman asal tahu, teman-teman, bahwa yang namanya keinginan daging, ya keinginan mata yang kita lihat itu, serta keangkuhan hidup untuk mau sombong-sombongan gitu, itu semua bukan dari Tuhan Allah gitu, melainkan dari dunia itu. Dunia ini sama iblis, teman. Iblis itu pengen sekali bagaimana kita mengagung-agungkan daging kita, keinginan mata kita, dan keangkuhan kita gitu, keangkuhan hidup kita. Iblis pengen begitu supaya kita gagal masuk ke dalam surga, teman. Jadi memang bertolak belakang, teman. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, ya pasti akan hidup selama-lamanya. Ini saya sudah selesai bacakan dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 28, dan saya sudah bacakan juga satu kitab Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Nah, sekarang saya masuk ke draft aja, teman-teman. Firman dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 2 dan 3. Tetapi kaku sedikit lagi, maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, yang tadi udah dijelaskan, teman. Jadi tidak aneh, teman-teman, apabila kita merasa cemburu, itu nggak aneh gitu. Karena kembali lagi tingkat pengenalan pengertian kita itu masih bayi rohani, teman. Belum mengasihi Tuhan dengan totally, dengan basic
kedewasaan rohani gitu. Jadi tingkat mengasihi Tuhan itu ya seperti itu, terkait dengan berapa besar mengasihi Tuhan itu tergantung daripada posisi kedewasaan rohani kita di level mana gitu. Itu urutannya seperti itu, teman. Kalau kita masih di bayi rohani gitu, kita masih kedewasaan rohani itu masih di tingkat bayi rohani, ya mengasihi Tuhannya juga sangat terbatas sekali, teman. Ya lebih egois, ya untuk kepentingan dari sisi bayi gitu. Nah ini, tapi kalau begitu kita sudah rubah jadi anak-anak rohani, remaja rohani dan dewasa rohani, ini kasih kepada Tuhannya berubah, teman. Akan jauh lebih mengasihi Tuhan lagi gitu. Ini yang saya udah baca. Tingkatan rohani seperti ini pasti akan kita alami karena kita masih bayi rohani atau anak-anak rohani, di mana proses pengenalan dari dan pengertian akan Tuhan dan firman Tuhan kita masih tingkatan rendah gitu. Jadi kalau kita bicara kita masih cemburu gitu, ya itu kita berarti masih rendah sekali, teman. Masih bayi rohani atau anak-anak rohani di tingkat rendah. Butuh waktu untuk dapat memiliki kedalaman akan firman Tuhan. Butuh waktu lagi, teman, untuk lebih dalam mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, berani melakukan firman. Ini butuh waktu, teman. Proses yang tadi kalau di akhirat itu Tuhan butuh karakter kita bulat, ya dari sini kita harus bikin bulat, teman. Firman di kitab Mazmur pasal 73 ayat 16 dan 17. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah ini kalau kita udah masuk ke level ayat 16 dan 17, teman-teman, ini mulai terbuka, pengenalan pengertian akan firman Tuhannya udah terbuka, ya keberanian melakukan firman juga udah mulai terbuka. Nah ini mulai sedikit meninggalkan bayi rohani atau anak-anak rohani, teman, sudah menuju ke dalam kedewasaan rohani yang mungkin belum total. Saya kategorikan udahlah anggap aja remaja rohani gitu. Jadi sudah lebih bagus, lebih matang daripada bayi atau anak-anak rohani, teman. Sudah masuk ke level remaja rohani meskipun belum mendapatkan kedewasaan rohani secara total gitu. Tapi ini sudah lebih baik. Jadi pengenalan dan pengertian seperti ini adalah bukti perkembangan tingkat rohani yang naik menuju lebih ke remaja dewasa rohani. Jadi kalau ini disebutnya istilahnya orang yang sudah memperhatikan kesudahannya, apa yang Tuhan perbuat bagi orang fasik gitu, ya orang keyakinan, ya orang yang duniawi tadi gitu, ya berarti kita sudah menjalankan dewasa rohani yang tadi saya katakan, anggaplah remaja rohani gitu. Jadi lebih bagus daripada kita masih kanak-kanak rohani atau bayi rohani. Firman dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 25-26, ya, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kalau kita baca kitab Mazmur 73, teman-teman, dari mulai ayat 2 dan 3 dan teman-temannya kelompok itu, terus kita lompat lagi, itu masih bayi rohani dan kanak-kanak rohani sekali. Kita lompat lagi ke kitab Mazmur pasal 73, teman-teman, ayat 16-17, ini sudah lebih membaik menjadi remaja rohani. Dan waktu kita sudah mencapai titik Mazmur 73 ayat 25-26, kalau buat saya ini sudah masuk ke dalam kedewasaan rohani, teman. Jadi butuh proses, teman-teman. Dari ayat 23 itu adalah bayi dan kanak-kanak rohani, yang ayat 16-17 itu sudah masuk ke remaja rohani, dan untuk ayat 25-26 itu sudah masuk dewasa rohani. Itu semua ada di kitab Mazmur pasal 73, teman-teman. Makanya ini beberapa kali saya sharingkan Mazmur pasal 73 itu karena ceritanya komplit semua, teman. Dari mulai bayi rohani, kanak-kanak rohani, remaja rohani, sampai dewasa rohani ada di situ semua. Nah orang umum, teman, kalau bicara mentor rohani atau rohaniawan, biasanya tidak nyebut bayi rohani dengan kanak-kanak rohani. Biasanya bayi rohani dan kanak-kanak rohani itu dijadikan satu, teman, kanak-kanak rohani. Nah adapun remaja rohani dan dewasa rohani biasanya juga dijadikan satu, namanya dewasa rohani. Jadi cuma kebagi dua, teman, anak-anak rohani atau dewasa rohani. Tapi kalau buat saya coba bagi 4 supaya jadi makin detail itu, bahwa ada tingkatan bayi rohani, ada tingkatan kanak-kanak rohani, ada tingkatan remaja rohani, dan ada tingkatan dewasa rohani. Menurut saya pribadi seperti itu. Tapi kalau bicara
mentor rohani yang sudah senior gitu, rohani yang senior biasanya nggak mengurai jadi 4 teman, diurai cuma menjadi 2 aja, anak-anak rohani dan dewasa rohani. Yaitu yang penting teman-teman dan keluarga saya nangkep lah apa maksudnya gitu. Firman di kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 78 katakan, perintah pernah apa nih ini? Oh, perihal. Jadi firman di 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 dan 8 ayatnya katakan, perihal perkembangan, pengenalan dan pengertian firman jika terkait dengan tingkat dewasa rohani, maka perintah firman yang lama akan terasa seperti perintah yang baru, karena yang lama ada logos dan yang baru adalah rema gitu, di mana firman jadi hidup oleh Roh Tuhan. Nah ini teman-teman, kalau kita baca di kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 78, di sini dinyatakan perintah yang baru. Perintah yang baru itu di firman Tuhan katakan berarti bukan perintah yang baru gitu, karena perintahnya tetap sama gitu. Jadi seperti perintah yang lama gitu, tidak ada perbedaan. Cuma pengertian kitanya menjadi baru gitu. Kenapa pengertian kita menjadi baru? Karena kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan kita berubah gitu, kemampuan mengerti firman Tuhan kita berubah karena Roh Tuhan tadi gitu, sehingga waktu kita berani melakukan firman Tuhan pun ya berubah juga tuh, karena Roh Tuhan lagi gitu. Jadi kalau diumpamakan gampangnya gitu, perintah peraturan firman itu dalam bentuk firman, dalam bentuk tertulis gitu ya. Waktu kita bicara belum lebih dalam mengenal firman Tuhan, belum mampu mengerti firman Tuhan karena dihidupkan oleh Roh Tuhan, belum mampu melakukan firman Tuhan karena belum menghidupkan Roh Tuhan untuk berani melakukan firman Tuhan. Nah ini semua yang disebutnya perintah lama teman. Tapi begitu itu sudah hidup, ada Roh Tuhan di dalam firman kita, yang itu yang disebutnya sudah perintah yang baru. Berarti dari logos sudah berubah menjadi rema. Dari logos yang hanya sifatnya teologi, teori rohani aja, sekarang sudah berubah menjadi firman Tuhan, perintah peraturan firman Tuhan yang isinya lebih hidup teman. Jadi karena ada kuasa yang dari Roh Tuhan tadi gitu, ada kuasa Roh Tuhan yang masuk ke dalam firman-firman itu, sehingga firman itu hidup teman. Nah ini bedanya gitu. Jadi perintah lama perintah baru itu ya cuma beda karena ada Roh Tuhannya aja, karena firmannya tidak pernah berubah teman. Bahkan firman Tuhan katakan tidak ada satu iota pun yang berubah gitu. Jadi jangan sampai ada asumsi perjanjian baru itu mengganti kitab perjanjian lama, itu salah. Jadi perjanjian baru itu adalah menyempurnakan dari kitab perjanjian lama. Ya itu karena balik lagi, karena ada penyempurnaan itu dengan adanya Roh Tuhan di dalam kita, sehingga kita akan melihat perintah yang lama itu menjadi perintah yang baru. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap ya 1 Yohanes pasal 2 ayat 78 pengertian seperti itu gitu. Nah, firman di 1 Yohanes pasal kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 17 teman, kita mundur lagi, peringatkan janganlah mengasihi dunia karena akan meniadakan kasih yang dari Tuhan. Kasih dunia adalah keinginan daging dan mata serta keangkuhan hidup yang sedang lenyap gitu. Ya, hanya yang melakukan kehendak Tuhan lah yang akan kekal. Nah ini di firman yang ini juga diingatkan benar-benar bahwa yang namanya kalau kita dewasa rohani, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, ya berarti kita tidak bisa benar-benar terikat dan terbelenggu, terperangkap oleh kehidupan duniawi itu gitu. Karena kehidupan duniawi itu bertentangan dengan kehidupan rohani yang Tuhan inginkan gitu. Apa yang menjadi kehebatan duniawi itu justru menjadi satu kebinasaan buat Tuhan. Nah Tuhan cuma bagi di sini garis besarnya, awas kita jangan sampai umbar keinginan daging kita, jangan umbar keinginan mata kita, dan juga jangan umbar keangkuhan kita. 3 hal itu teman. Daging kita ya istilahnya jangan diumbar, mata kita jangan diumbar, dan juga keangkuhan diri kita jangan diumbar. Karena kalau kita mengumbar daging, mata, dan keangkuhan ini, ya kita terperangkap oleh jebakannya si iblis teman. Karena iblis itu pengen seperti itu. Nah kita mesti hati-hati apa sih yang terkait dengan dagingnya, kita mesti pilah-pilah. Apa yang terkait dengan mata gitu, ya nafsu-nafsu nggak jauh-jauh kan gitu. Apa sih yang terkait dengan keangkuhan, ya kesombongan, congkak segala macam gitu. Nah ini jangan sampai kita terjerembab ke situ teman. Kalau kita terjerembab ke situ, kita masuk perangkapnya iblis gitu. Nah kita harus benar-benar harus berbalik, ngikutin apa yang Tuhan perintah peraturkan dalam firman-Nya, sehingga kita akan mendapatkan ya melakukan kehendak Tuhan yang untuk kekekalan itu. Bagaimana mendapatkan keselamatan di akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana bisa hidup bersama Tuhan di dalam sorga di akhirat nanti gitu. Jadi seperti itu teman-teman.
Nah, ini mengasihi Tuhan dari bayi rohani ke anak-anak rohani, ke remaja rohani, ke dewasa rohani. Yang tadi saya katakan kalau saya ngebaginya 4 benar. Tapi kalau mentor rohani dan rohaniawan biasanya saya dengar sih, biasanya cuma dibagi 2, ya anak-anak rohani dan dewasa rohani. Tapi kalau buat saya supaya tegas itu lebih tegas, saya bagi 4 aja, dari mulai bayi rohani ke anak-anak rohani, ke remaja rohani, dan ke dewasa rohani. Ini teman-teman itu otomatis mengasihi Tuhan itu dari tingkatan ini gitu. Ya akan berbeda teman-teman, berbeda dengan yaitu kenapa bisa terjadi itu adanya bayi rohani, anak-anak rohani, remaja rohani, dan dewasa rohani. Ya karena harus di cross gitu, harus di cross dengan ya kedalaman teman, kedalaman pengenalan akan firman Tuhan gitu ya, bagaimana kemampuan mengerti akan firman Tuhan gitu, bagaimana untuk berani melakukan firman Tuhan. Jadi bayi rohani, anak-anak rohani, remaja rohani, dewasa rohani itu harus menempuh ya tadi teman, harus menempuh, harus mengenal, mengerti firman Tuhan lebih dalam, harus mengenal ya, harus mau mengenal firman Tuhan lebih dalam, harus mampu mengerti firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan, harus mampu lebih berani melakukan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan itu. Jadi kalau kita hidup di dunia ini tanpa melibatkan roh Tuhan teman, otomatis kita akan berhenti teman-teman dalam hal kemampuan mengerti firman Tuhan dan kemampuan keberanian melakukan firman Tuhan. Kita akan berhenti di situ teman-teman. Kalau cerita 3 hal kemauan mengenal firman Tuhan kan Tuhan bebaskan, yaitu kehendak bebas kita gitu, free will kita. Kalau tapi sudah berarti kemampuan mengerti firman Tuhan udah gak bisa teman, harus ada roh Tuhan bro. Ya begitupun kemampuan untuk melakukan firman tidak bisa semaunya kita, harus kemampuan itu disertai ada roh Tuhan. Nah roh Tuhan itu sebagai sumber kuasa yang supranatural untuk membuat kita mengerti firman Tuhan dan juga berani melakukan firman Tuhan. Jadi kuncinya gitu teman. Jadi crossnya antara bayi rohani, anak-anak rohani, remaja rohani menuju dewasa rohani itu butuh ya kemauan untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam, ya bagaimana kemampuan menghidupkan roh Tuhan untuk mengerti firman Tuhan, dan bagaimana menghidupkan roh Tuhan untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.